Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, hari ini saya sangat bersuka cita karena tepat di hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia buat saya. Mohon doanya Bapak Ibu agar tetap sehat dan semangat untuk melayani Tuhan di usia yang bertambah hari ini demi untuk kemuliaan namanya. Sembari kita bersyukur atas berkat Tuhan ini, mari bersama kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman Tuhan di dalam kehidupan di hari ini, dengan percaya firman Allah ini akan menjadi semangat bagi kita untuk terus bersyukur. Karena itu mari kita awali dengan doa, mari kita berdoa. Ya Allah, di perjumpaan kami di hari kedua di minggu berjalan ini, kami sungguh bersyukur oleh karena Engkau selalu memberkati kami, sehingga dengan berkat-Mu itu kami boleh menikmati hari yang baru ini. Dan di dalam kami menikmatinya, kami datang kembali membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu, dengan percaya firman Allah ini akan selalu menjadi berkat bagi kami di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini ya Allah, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini, tepatnya tanggal 2 Juni ini, diambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berterik kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu,
maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudaraku, tema renungan kita di tanggal 2 Juni ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, menjadi penjaga sesama. Saudaraku, kalau kita melihat tema khotbah kita di pagi ini, lalu kita hubungkan dengan bacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 yang kita sudah baca tadi, maka di sana kita diarahkan untuk mengerti bahwa sesungguhnya manusia hidup di antara orang lain atau hidup dengan sesamanya itu sebagai saudara. Kenapa dikatakan sebagai saudara, saudaraku? Karena ketika kita sebut engkau saudaraku, maka pasti tidak ada keinginan jahat di dalam diri kita untuk melakukan apapun terhadapnya. Tidak ada rancangan, tidak ada niat-niat yang buruk yang hendak kita arahkan kepadanya, karena dia saudara. Kata saudara itu memperkuat hubungan satu dengan yang lain, tak terpisahkan oleh apapun, oleh kepentingan dan alasan apapun, selalu bersama, senada dalam berkata, selaras dalam melangkah, betul-betul selalu merasa senasib sepenanggungan, senang, susah, sama-sama digumuli, sama-sama dinikmati, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itulah saudara. Nah, ketika kita mengerti kalau manusia itu adalah saudara kita, maka tentu kita akan jaga dia. Dikala dia sakit, dikala dia senang, dikala dia ingin berjuang, kita selalu menjadi sarana spirit untuknya. Kita selalu dekatkan diri kita kepadanya sebagai penopang, pendukung, penyemangat, pemotivasi. Sehingga dengan hadirnya kita, saudara kita, bisa memaksimalkan daya yang ada padanya untuk menghasilkan karya yang terbaik. Itu yang dimaksudkan oleh tema kita, menjadi penjaga sesama. Artinya kita harus selalu bersedia menjadi mitra yang solid terhadap sesama kita. Kata solid yang dipakai di sini, saudaraku, tidak ada alat ukur yang bisa dipakai karena dia terlalu tulus, jujur, ikhlas. Solid itu sesuatu tanpa pamrih, betul-betul lahir dari jiwa yang memuliakan Allah.
Dia tidak lagi berbicara tentang dirinya, kepentingannya. Dia tidak menjadi manusia individualis, serakah, iri, dengki, tidak. Tapi dia menjadi manusia yang memiliki loyalitas dan dedikasi, yang selalu bersedia dinyatakan untuk sesamanya. Karena ketika sesamanya senang, dia pun senang. Ketika sesamanya susah, dia pun susah. Karena hidup ini, saudaraku, harus berjalan bersamaan. Kita saling merangkai karya. Bukan kita memisahkan diri dari yang lain. Seperti bahasa yang selalu dipakai di bumi pertiwi ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita bersedia untuk selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan di konteks yang majemuk. Kita tidak pernah melihat sama kita dalam perbedaan yang ada antara kita dengan dia. Karena status sosialnya, tingkat intelektualnya, dan seterusnya, tidak. Siapapun manusia yang ada di antara kita, dia sesama kita, dia saudara kita yang harus kita jaga. Sebagai gereja, sebagai bangsa, sebagai keluarga, dia bukan orang lain. Nah, ini yang menyinggung kehidupan Kain dengan Habel, yang tidak memperlihatkan kualitas saling menjaga. Karena ada bahasa yang dipakai oleh Kain secara sendiri, bahwa dia tidak melihat Habel adiknya sebagai saudara. Apa yang terjadi, saudara? Persaingan yang tidak sehat menimbulkan rancangan yang jahat, niat yang jahat, menciptakan kecurangan, melahirkan kemunafikan. Dampaknya apa, saudaraku? Kita membunuh, kita menfitnah, kita merampas. Pertanyaannya adalah, apakah ketika saya dan saudara melakukan itu terjawab keinginan kita? Saya katakan dengan tegas, tidak, saudaraku. Itu yang terjadi kepada Kain ketika dia tidak bersedia menjadi saudara untuk Habel adiknya, tidak bersedia menjaga adiknya dalam situasi apapun. Akibatnya dia berani membunuh adiknya dengan cara-cara yang licik dan picik. Kain tidak mendapatkan pembebasan. Kain tidak memperoleh keleluasaan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Kain tidak mendapatkan sesuatu yang spesial dari Allah, yang khusus dari Allah. Tidak. Padahal harapan Kain ketika dia sudah berhasil membunuh adiknya Habel, maka tidak ada lagi pesaingnya di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi alat pembanding yang Tuhan pakai untuk melihat nilai dari persembahan yang dia berikan, yang selama ini selalu Habel menjadi alat pembanding dari Allah untuk persembahan mereka. Karena menurut Kain, dia tinggal seorang diri, tidak ada lagi saingannya. Ternyata Kain keliru dan salah besar. Dan ini yang selalu menjebak kita, saudaraku. Ketika kita sudah menjatuhkan orang lain, merusak nama baik orang lain, menfitnah orang lain, kita pikir, syukurin lu, sekarang tinggal aku yang rasakan enaknya. Tidak, saudaraku. Kita lihat bagaimana Allah berfirman kepada Kain. Sejak Allah mengatakan, engkau sudah membunuh adikmu, maka saat itulah apa yang engkau usahakan tidak memberikan hasil yang baik untukmu. Engkau menjadi ciptaan pelarian yang mengembara, menderita dalam mengais kehidupan. Engkau menjerit menangis, engkau hidup dengan ketakutan.
Tidak ada yang kemudian Kain dapatkan di atas kecurangannya, di atas kejahatannya, yang membebaskan dia dari siksaan dan derita hidup. Justru semakin dia terpuruk, jatuh dalam nistanya hidup, dia semakin merana. Mari saudaraku, lewat firman di pagi hari ini, belajar untuk berani mengatakan siapapun rekan kerja kita, siapapun teman kita, siapapun anggota keluarga kita, siapapun warga jemaat tempat di mana kita beribadah, dia adalah saudaraku. Maka dengan demikian kita tidak akan berusaha untuk menyakitinya. Kita tidak akan merampas kebahagiaannya hanya karena kita iri dan dengki. Tapi kita selalu bersedia untuk bersinergi dalam kolaborasi untuk hal apapun di dalam menjawab kebutuhan bersama. Saya bisa bayangkan saudaraku, kalau setiap orang mau menjadi penjaga sesamanya, setiap orang mau menjadi saudara untuk sesamanya, setiap orang mau menjadi rekan yang solid untuk sesamanya, tidak akan ada kekacauan, tidak akan ada perampasan, pencurian, tidak akan ada pembunuhan, tidak akan ada upaya untuk fitnah dan sebagainya. Tuhan, indahnya hidup itu, damainya hidup itu, bahagianya hidup itu. Tidakkah kita sadari saudaraku, kita berbuat baik saja, kita masih resah dan gelisah. Kita mengedepankan perbuatan yang sopan dan santun saja, kita masih merana. Karena konteks kehidupan kita dunia. Apalagi kalau kita saling mencaci maki, kita saling menfitnah, apalagi membunuh. Mari saudaraku, kita belajar dari sikap Kain terhadap adiknya Habel, dan kita aminkan tema khotbah kita saat ini. Kita mau menjadi penjaga, mungkin tidak enak kedengarannya, menjadi penjaga bagi sesama. Mungkin kita bisa bahasakan dengan bahasa yang lebih elok lagi. Kita mau menjadi sahabat, kita mau menjadi rekan, kita mau menjadi teman, kita mau menjadi saudara untuk sesama kita manusia. Maka percaya, Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajarkan tentang kasih, yang dituliskan di pasal 22 Injil Matius ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu akan menjadi jalan bagi kita menuju ke kehidupan yang kekal. Karena kalau kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita, maka hidup ini akan disempurnakan oleh Tuhan. Berjalanlah dengan damainya hati terhadap sesama kita, agar tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada rancangan jahat, tidak ada fitnah. Maka percaya, kita akan mampu dan bisa hidup berdampingan, senasib sepenanggungan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itulah kebahagiaan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudaraku, mari
kita berdoa sebelum kita tutup perjumpaan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di hari ini, di mana Engkau memperlihatkan kepada kami cara hidup sebagai manusia yang layak menjadi anak-anak-Mu. Lewat pengalaman Kain dengan Habel, kami berkomitmen untuk bersedia menjadi saudara, menjadi sahabat, menjadi teman dan rekan yang solid, sehati, sejiwa, satu tujuan dengan sesama kami. Karena ketika kami melakukan kecurangan, mengedepankan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kehidupan orang lain yang sama-sama harus kami sinergikan dalam hidup ini, sesungguhnya itu adalah awal derita baru bagi kami. Dan kami tidak mau mengalami derita yang berkepanjangan, karena kami tidak mampu untuk hidup berdampingan dengan saudara kami. Seperti apa yang dialami oleh Kain, tidak mampu hidup berdampingan dengan Habel, maka dia kehilangan kesempatan untuk bahagia. Kemana dia pergi, dia merasa terancam karena kecurangan, kejahatan yang dia lakukan terhadap Habel adiknya. Karena itu Tuhan, mari berkati kami di dalam menjalani kehidupan hari ini, bahkan besok dan seterusnya, agar dalam bersama dengan Tuhan, kehidupan yang Engkau anugerahkan akan kami berdayakan seperti yang Engkau inginkan, mau menjadi saudara bagi sesama kami dalam ketulusan, kejujuran, keikhlasan, tanpa pamrih, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sehatkan kami semua, Engkau kuatkan fisik kami, dan Engkau teguhkan iman kami, agar kami mantap dalam melangkah lewat karya bakti kami di hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, dan terima kasih untuk anugerah umur yang baru yang Engkau berikan kepada hamba, agar hamba boleh pakai umur yang baru ini untuk terus melayani Engkau tanpa pamrih, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.